Oke, kata Chen Ping, bersiaplah sesegera mungkin, aku akan menahan mereka. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah beruang setan hitam, sambil tidak lupa memperhatikan pria berjubah hitam di belakangnya. Dia tahu bahwa dia harus membeli cukup waktu untuk humasi. Ketika beruang iblis hitam melihat Chen Ping berani menyerang, ia menjadi semakin marah, meraung dan mengayunkan cakarnya yang besar ke arah Chen Ping. Chen Ping menghindar dengan lincah dan terus-menerus mengganggu beruang setan hitam dengan energi pedang untuk menarik perhatiannya. Pria berjubah hitam itu juga menyusul. Ketika melihat beruang iblis hitam, secercah ketakutan melintas di matanya, tetapi ia tetap bergabung dalam pertempuran tanpa ragu dan menyerang Chen Ping. Untuk sesaat, Chen Ping terjebak dalam situasi di mana ia diserang dari kedua sisi, harus menghadapi serangan ganas beruang iblis hitam, dan waspada terhadap serangan diam-diam pria berjubah hitam. Situasinya sangat berbahaya. Namun, ia sama sekali tidak panik. Dengan ilmu pedangnya yang luar biasa dan gerakan tubuhnya yang lincah, ia bermanuver di antara beruang raksasa dan pria berjubah hitam, dan tak pernah membiarkan mereka mendekati Humasi. Humasi memanfaatkan waktu dan segera menghunus jimatnya. Dia memusatkan perhatiannya dan menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam jimat itu, dengan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual Chen Ping semakin terkuras, dan ia perlahan-lahan tidak mampu mengatasinya. Serangan beruang iblis hitam semakin ganas, dan kerjasama pria berjubah hitam itu semakin diam-diam, sudah memiliki beberapa luka di tubuhnya. Meskipun tidak serius, luka-luka itu juga memengaruhi pergerakannya. Apakah kamu hampir siap? Chen Ping berteriak keras dan nyaris menghindari telapak tangan beruang iblis hitam. Pada saat yang sama, ia menggunakan pedangnya untuk memaksa pria berjubah hitam itu mundur. Hampir sampai, Humasi menjawab, jimat di tangannya telah terbentuk dan mengeluarkan aroma samar. Akhirnya, Humasi menyelesaikan sapuan terakhirnya. Jimat di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, dan wangi segar pun menyebar. Selesai, Humasi berteriak dan melemparkan jimat itu ke kedalaman hutan. Jimat itu berubah menjadi aliran cahaya hijau di udara dan terbang menuju kedalaman hutan lebat, dengan wangi segar yang terbawa bersamanya. Saat beruang setan hitam mencium aroma tersebut, gerakannya terhenti tiba-tiba, dan kemerahan di matanya berangsur-angsur memudar, seolah-olah tertarik oleh aroma tersebut. Ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerang Chen Ping, berbalik dan mengejar ke arah jimat itu terbang. Sangat bagus. Chen Ping menghela napas lega, akhirnya berhasil menyingkirkan masalah besar beruang setan hitam. Namun dia tidak lengah, karena lelaki berjubah hitam itu masih mengejarnya dengan ketat. Ayo pergi. Chen Ping menangkap Humasi dan melarikan diri ke kedalaman hutan lagi. Lelaki berjubah hitam itu menatap punggung beruang iblis hitam yang menjauh, lalu menatap Chen Ping dan Humasi yang melarikan diri jauh, dan sekilas keraguan terpancar di matanya. Akhirnya, pria berjubah hitam terdepan memutuskan untuk melanjutkan pengejaran. Kejar. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Ketiganya mengejarnya lagi, tetapi kali ini kecepatan mereka jauh lebih lambat, karena mereka jelas sedikit takut dengan arah datangnya beruang setan hitam. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Ping dan Humasi dengan cepat menjauhkan diri dari satu sama lain dan menghilang ke kedalaman hutan lebat. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berlari, sampai mereka tidak lagi merasakan napas di belakang mereka, dan kemudian Chen Ping dan Humasi berhenti di samping aliran sungai pegunungan yang tersembunyi. Kedua lelaki itu terjatuh ke tanah, terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat, dan luka-luka di tubuh mereka terasa menyengat karena air yang dingin. Akhirnya, berhasil menyingkirkan mereka. Humasi meneguk air sungai pegunungan beberapa teguk. Air dingin itu menyegarkannya. Orang-orang dari istana setan hitam benar-benar menghantui kita. Chen Ping bersandar pada sebuah batu, mengalirkan energi spiritualnya untuk memulihkan ki yang terkuras, dan sedikit mengernyit ketika mendengar ini, karena mereka berani mengusir kita, itu berarti Yuyue telah menghancurkan wajah mereka sepenuhnya.
Situasi kita akan semakin berbahaya mulai sekarang. Kita tidak hanya harus waspada terhadap orang-orang dari Istana Iblis Hitam dan Desa Angin Hitam, tetapi juga terhadap pasukan lain yang terlibat dalam genosida tahun itu. Chen Ping, di mana iblis di lautan kesadaranmu? Kenapa orang ini tidak peduli padamu lagi? Hu Mazi bertanya dengan sangat ingin tahu. Chen Ping adalah pembawanya. Jika Chen Ping mati, jiwa Raja Iblis Awan Merah akan hancur. Namun, Chen Ping menghadapi bahaya satu demi satu, tetapi Raja Iblis Awan Merah tidak bergerak sama sekali. Aku juga tidak tahu. Chen Ping mengerutkan kening dan mencoba memanggil Raja Iblis Scarlet Cloud lagi, senior, senior. Namun setelah berteriak beberapa kali, tidak ada jawaban. Kurasa orang ini berpura-pura mati. Kita tidak bisa mengandalkannya, kata Chen Ping. Di mana kilin apimu? Kau bisa memanggilnya. Hu Mazi tahu bahwa Chen Ping punya rencana cadangan. Kilin api dan busur Raja Dewa keduanya adalah senjata pembunuh. Keduanya tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tapi kalau orang-orang dari Istana Iblis Hitam itu berani melawan, aku akan coba pakai cambuk iblis. Aku nggak tahu apakah cambuk iblis bisa menghadapi para kultivator iblis dari surga ini. Kata Chen Ping. Lagi pula, cambuk iblis adalah senjata ajaib yang diperoleh dari dunia surgawi. Chen Ping tidak yakin apakah itu bisa digunakan untuk menghadapi para pembudidaya iblis di dunia surgawi. Lagi pula, para pembudidaya iblis di surga semuanya sangat kuat. Jika cambuk ajaib tidak cukup kuat, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Hu Mazi mengepalkan tangannya, jejak kengganan terpancar di matanya. Apakah kita akan terus melarikan diri seperti ini? Tentu saja tidak. Chen Ping membuka matanya, tatapannya tegas. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Perkataan iblis angin hitam dan pria berjubah hitam telah membuktikan bahwa ada lebih dari satu kekuatan yang terlibat dalam pemusnahan klan. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan kekuatan-kekuatan ini, mengumpulkan bukti, lalu mengalahkan mereka satu persatu. Tapi kita bahkan belum tahu target kita selanjutnya sekarang. Hu Mazi mendesah, ada banyak kekuatan di sekitar Gunung Jiupan. Kita tidak bisa menyelidiki mereka satu persatu, kan? Tak perlu. Chen Ping mengeluarkan peta kulit binatang dari tangannya dan membentangkannya di tanah. Iblis tua angin hitam menyebutkan bahwa ada dendam antara lembah ular hijau dan istana iblis hitam, dan penguasa lembah ular hijau telah meninggal. Mungkin kita bisa mulai dengan pasukan lembah ular hijau yang tersisa dan mencari tahu kabar dari pasukan lain. Dia menunjuk ke sebuah tanda di sebelah lembah ular hijau pada peta dan berkata, ada sekte Cilian di sini, yang konon berasal dari garis keturunan iblis ular yang sama dengan lembah ular hijau dan memiliki hubungan dekat dengan mereka. Master lembah ular hijau terbunuh, dan sekte ular merah tidak bisa hanya berdiam diri. Kita bisa pergi ke sana dan melihat-lihat, mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Hu Mazi menatap tanda di peta, sedikit keraguan melintas di matanya, seberapa kuat sekte Cilian. Kondisi kita saat ini. Konon, pemimpin sekte ular merah juga seorang kultivator tingkat 3 di alam abadi bumi, tapi dia seharusnya tidak sehebat penguasa iblis angin hitam. Chen Ping berkata, kita tidak perlu memaksa masuk. Kita cari informasi dari luar dulu. Kalau situasinya tidak memungkinkan, kita akan segera mundur. Hu Mazi mengangguk, lah tahu sekarang bukan saatnya untuk ragu. Hanya dengan menemukan petunjuk sesegera mungkin ia bisa membalaskan dendam sukunya. Keduanya beristirahat di tepi sungai pegunungan selama setengah hari. Setelah kekuatan fisik dan mental mereka hampir pulih, mereka berangkat menuju gerbang Cilian sesuai petunjuk di peta. Cilianmen terletak di sebuah gunung bernama Gunung Sepan. Gunung ini berkelok-kelok dan berbentuk seperti ular piton raksasa, sehingga dinamakan demikian. Gunung itu ditutupi hutan lebat, dan semua jenis ular berbisa dapat terlihat di mana-mana, memancarkan atmosfer yang berbahaya. Chen Ping dan Hu Mazi dengan hati-hati menyelinap ke Gunung Sepan dan menghindari beberapa gelombang patroli sekte Cilian di sepanjang jalan.
Anggota tim patroli ini semuanya monster ular dengan berbagai bentuk, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan setara tingkat pertama alam abadi bumi dan sangat waspada. Pertahanan Sekte Qilian bahkan lebih ketat daripada pertahanan Desa Angin Hitam. Humazi merendahkan suaranya dan berkata kepada Chen Ping, sepertinya berita pembunuhan Master Lembah Ular Hijau telah menyebar ke sini, dan mereka telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Ini sempurna. Artinya mereka memperhatikan dengan saksama tindakan Desa Angin Hitam. Akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi. Chen Ping berkata, ayo kita cari siluman ular yang sendirian dan tangkap untuk diinterogasi. Kedua pria itu bersembunyi di hutan lebat, menunggu dengan sabar kesempatan mereka. Tak lama kemudian, sesosok iblis ular betina bergaun hijau datang sendirian, memegang keranjang di tangannya dan tampak sedang memetik herba. Kekuatan iblis ular betina itu berada pada level pertama alam abadi duniawi, dan dia tidak terlalu waspada terhadap keadaan di sekelilingnya. Itu dia. Chen Ping mengedipkan mata pada Humazi, dan keduanya menyerang pada saat yang sama. Chen Ping melintas dan muncul di belakang iblis ular betina, lalu menebas bagian belakang lehernya dengan pisau. Setan ular betina terkejut, mengerang, dan pingsan. Humazi segera melangkah maju dan menyeret iblis ular betina itu ke sudut tersembunyi jauh di dalam hutan. Bangun, kata Humazi sambil menepuk pipi iblis ular betina itu. Iblis ular betina itu perlahan membuka matanya dan melihat Chen Ping dan Humazi. Secercah ketakutan melintas di matanya. Tepat saat ia hendak meminta bantuan, Humazi menutup mulutnya. Jangan bersuara, atau aku akan memperkosa dan membunuhmu. Humazi berkata dengan tegas sambil membuka ikat pinggangnya dan berpura-pura melepas celananya untuk mengancamnya. Iblis ular betina memandang Humazi yang mencoba melepaskan celananya dan mengangguk berulang kali karena takut. Chen Ping memutar bola matanya ke arah Humazi, lah pikir pria ini bisa sedikit berubah. Tetapi ia masih menggunakan trik yang sama untuk mengancam seorang wanita. Humazi melepaskan tangannya, tetapi masih menatap iblis ular itu dengan waspada. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan menggunakan hartaku untuk menusukmu dan membuatmu menjerit. Kau, siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya iblis ular betina dengan suara gemetar. Tidak masalah siapa kita, kata Chen Ping, aku bertanya padamu, apakah Master Lembah Ular Hijau dibunuh oleh orang-orang dari Desa Angin Hitam? Iblis ular betina itu ragu sejenak, lalu mengangguk, ya. Sang Master Lembah, dia meninggal dengan tragis. Apa rencana Sekte Qilian? Tanya Chen Ping. Pemimpin telah mengumpulkan semua guru di sekte dan bersiap untuk membalas dendam pada Desa Angin Hitam. Iblis ular betina berkata, kami, Sekte Qilian dan Lembah Ular Hijau, berasal dari garis keturunan iblis ular yang sama. Kami tidak akan pernah tinggal diam ketika pemimpin lembah terbunuh. Selain Sekte Qilian, apakah ada kekuatan lain yang bersedia membantu Anda? Tanya Chen Ping. Inilah yang paling ia khawatirkan. Iblis ular betina itu menggelengkan kepalanya, tidak. Pasukan lain entah terkait erat dengan Desa Angin Hitam atau takut mendapat masalah, jadi mereka tidak mau campur tangan. Chen Ping sedikit mengernyit. Ini bukan yang ia harapkan. Mungkinkah satu-satunya kekuatan yang berpartisipasi dalam genosida adalah Istana Setan Hitam dan Desa Angin Hitam? Lalu tahukah kamu bahwa keluarga Hu telah punah 2800 tahun yang lalu? Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Iblis ular betina tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa itu keluarga Hu. Aku belum lama menjadi anggota, jadi aku tidak tahu banyak hal lama. Chen Ping dan Humazi saling berpandangan, dan sedikit kekecewaan terpancar di mata mereka. Tampaknya kita tidak bisa mendapatkan banyak informasi berguna dari iblis ular betina ini. Satu pertanyaan terakhir. Chen Ping bertanya, di mana pemimpin Sekte Qilian sekarang? Pemimpin Sekte sedang mengasingkan diri, bersiap untuk menerobos ke tingkat ketiga alam abadi duniawi.
Dia mungkin akan keluar dalam beberapa hari, kata iblis ular betina. Chen Ping mengangguk dan berkata pada Humazi, ayo pergi. Humazi ragu-ragu, biarkan saja dia pergi seperti ini. Melihat postur wanita itu, Humazi sudah lama tidak bermain dengan wanita. Semua wanitanya tertinggal di surga ketiga. Setelah mencapai surga keempat, Humazi belum menemukan seorang wanita pun. Apa lagi yang kau inginkan? Tanya Chen Ping. Bagaimana kalau aku tusuk kamu 2 kali? Kata Humazi. Lepaskan dia, kata Chen Ping. Membunuhnya hanya akan membuat musuh waspada, yang akan menghambat upaya kita mengumpulkan informasi. Bagaimana jika aku lebih lembut? Humazi menolak menyerah. Lepaskan dia, atau aku akan berhenti peduli padamu. Chen Ping berpura-pura pergi. Humazi mengangguk tak berdaya, memukul pingsan iblis ular betina itu, lalu pergi bersama Chen Ping.